Welcome to my guys. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan perang berskala besar yang terjadi di Istana Surga sesuai janji. Para dewa masih pada posisi bertahan. Apakah Istana Surga mencuri tempat penentuan masa depan Asura? Asura yang kuat, brutal, dan pemberani, masa depan akan ditentukan oleh siapa yang terkuat. Sejak zaman kuno, dewa dan Asura terus berperang, dan saat bersamaan Asura saling bertarung terus-menerus. Vimalacitra adalah raja tertua Asura. Vimalacitra adalah raja kuno Asura yang terusir dari surga. Vimalacitra Bandi Karakanta pada periode panjang penuh kekacauan. Pilih 3 raja terkuat bangsa Asura. Di bawah para raja, bangsa Asura sangat ditakuti. 3 raja terus berperang, namun bangsa Asura semakin kuat hingga muncul dan lahirnya raja keempat. Dia tidak terkalahkan, membunuh seluruh kesatria penantang yang tak terhitung jumlahnya hingga mencapai puncak. Dia adalah sang raja gila Rahu. Hari ini dia berjuang menentang ketiga raja untuk menentukan raja Asura yang terkuat. Dan srepet! Serangan Raja Gila menghancurkan seluruh tubuh Bandi. Bandi mengatakan bahwa Rahu muncul dari dalam formasi surgawi. Bandi juga mengatakan apakah Rahu telah bersekongkol. Tapi menurut Rahu itu tidaklah penting karena jika lebih banyak bicara, Bandi bisa mati lebih cepat. Bandi juga sepertinya di sini sangat kesal. Bandi juga mengatakan bahwa dia tidak akan kalah oleh pengkhianat dan langsung mengeluarkan asap beracun Asura. Push! Bandi juga langsung menangkap Rahu dan mengatakan bahwa racunnya akan segera melelehkan Rahu hingga ke tulang. Dengan berteriak, Bandi juga mengatakan bahwa pengkhianat Asura harus merasakan sakit yang lebih dalam. Dan boom! Bandi pun langsung membenturkan Rahu ke tanah sehingga tanah hancur berserakan. Para prajurit yang melihat pun langsung terkejut karena itu adalah hantaman kematian dari Bandi. Dan para prajurit itu mengatakan bahwa Rahu pasti akan mati. Dan terlihat di sini juga para prajurit Rahu telah datang. Dan para prajurit Rahu pun memulai pertarungannya dengan para prajurit Bandi. Dan Bandi di sini langsung mengeluarkan racun ganasnya yang bisa menghancurkan tulang. Push! Semua yang ada di sekelilingnya pun langsung terkena racun itu dan seluruh prajurit langsung meninggalkan tempat itu karena racun yang sangat berbahaya. Tapi tidak dengan si Raja Gila ini, karena racun seperti itu tidak akan bisa menekan Rahu dan Bandi terlalu meremehkan Rahu. Rahu pun langsung melompat untuk menghajar Bandi, sedangkan Bandi akan langsung berniat menghancurkan Rahu. Dan kita akan dialihkan ke Istana Surga dulu nih, Mam. Di sini salah satu dewa mengatakan bahwa Raja Gila dan Raja Bandi telah perang terbuka. Kini mereka bentrok di gerbang utara. Seluruh prajurit surga bertahan sepanjang benteng Arai. Sedangkan Raja Karakanta dan Raja Vimalacitra sedang menyerang gerbang timur dan selatan. Dan para prajurit sedang bertahan sekuat tenaga untuk melawan mereka. Kaisar mengatakan untuk melaporkan padanya tentang perkembangan situasi apapun yang terjadi. Jangan sampai prajurit keluar benteng ikut campur. Di sini ada salah satu dewa yang menjawab perkataan Kaisar. Dewa itu mengatakan apakah pantas takdir surga diserahkan pada Asura. Dan Jenderal Barat pun membenarkan perkataan prajurit itu karena dia tidak akan pernah percaya pada Asura. Jenderal Timur mengatakan bahwa dengan bantuan Raja Gila kita tidak akan menemukan banyak kerugian. Jenderal Barat menerangkan bahwa medan perang di Istana Surga bagaimana kita tidak merasa rugi. Kita melewatkan bertemu musuh dan jika Raja Gila gagal situasinya akan semakin buruk. Mendengar perkataan dari Jenderal Barat, Gautama mengatakan bahwa dia sangat yakin pada Raja Gila dan Guan Yin pun sangat yakin karena Guan Yin sendiri pernah menghadapinya. Tiba-tiba datanglah prajurit dari gerbang utara. Prajurit ini melaporkan bahwa di gerbang utara Raja Gila telah berhasil. Raja Bandi telah dipenggal. Yang mendengar perkataan prajurit itu pun langsung seperti mendapatkan kejutan besar karena pertarungan baru saja dimulai. Tapi Bandi langsung bisa dipenggal oleh Raja Gila. Di sini terlihat tebasan Rahu berhasil melayangkan kepala Bandi. Sontak yang lain pun terkejut karena Bandi kini telah mati. Prajurit Bandi pun langsung terkejut karena rajanya telah dipenggal. Sedangkan prajurit Raja Gila mengatakan, tentu saja raja kami adalah monster. Untung saja aku tidak pernah melawannya. Bro, Bandi pun langsung terjatuh dan ambruk.
Kini Bandi telah menerima kekalahannya di tangan Rahu. Rahu pun langsung mendekati Bandi, mengambil kepalanya untuk dikoleksi. Rahu mengatakan koleksi kepala Bandi akan selalu bersamanya. Bandi tak akan kesepian. Karakanta dan Vimalacitra pun akan segera menemuimu. Rahu juga mengatakan selamat tinggal, jadilah bintang di langit. Prajurit Rahu pun langsung bersorak kemenangan. Sedangkan prajurit Bandi kini menjadi pusing karena rajanya telah dibunuh oleh Raja Gila. Dalam kerajaan Asura yang terkuatlah yang menjadi raja, dan prajurit Bandi pun langsung bertekuk lutut mengangkat Raja Gila menjadi rajanya. Prajurit itu juga mengatakan bahwa mulai sekarang Raja Gila adalah pemimpinnya. Raja Gila membunuh Raja Bandi, mengambil alih panji kuasanya tanpa henti, segera menuju ke gerbang timur dan menentang Raja Asura berikutnya. Di gerbang timur ternyata ada Raja Karakanta. Di sini terlihat pasukan Raja Karakanta terus ditarik mundur oleh istana surga, hingga akhirnya datanglah Raja Gila di hadapan Raja Karakanta. Karakanta mengatakan bahwa Rahu sekarang berdiri di sisi para dewa dan menjadi pengkhianat Asura. Rahu mengatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah tradisi Asura, dan itu adalah keputusan antara raja, karena jika melihat sekitarnya tidak ada dewa yang ikut campur pertarungan antara raja. Rahu pun dikatakan telah licik, karena bagaimanapun Rahu dan dewa pasti sudah bersepakat hingga mereka tidak menyerang Rahu. Dan cara Rahu cukup mengecewakan Karakanta. Rahu juga mengatakan agar Karakanta mempersiapkan kepalanya seperti Bandi. Karakanta juga menjelaskan bahwa Rahu telah melupakan satu hal, racun Bandi telah melemahkan Rahu, dan Karakanta langsung mengeluarkan ribuan pisaunya ke arah Rahu. Karakanta juga mengatakan kalau ingin membunuh para raja berturut-turut itu sungguh tidak mungkin, dan menurutnya Rahu terlalu angkuh. Seluruh pedang pun langsung dilancarkan oleh Karakanta, dan kita akan dialihkan ke istana surga dulu nih, Mam. Di sini para dewa sedang berdiskusi Raja Rahu yang telah membunuh Raja Bandi dan langsung menuju ke gerbang timur. Di sana ada Raja Karakanta yang sudah menunggunya. Para dewa mengatakan bahwa Raja Bandi sangat kuat, tapi Raja Gila dengan mudah mengalahkannya. Para dewa juga mengatakan walaupun Raja Gila bisa mengalahkannya, tapi Raja Gila juga pasti terluka. Di sini Gautama ikut mengatakan bahwa Gautama juga tidak menyangka, dan sekarang Raja Gila pergi ke timur. Tampaknya antisipasi kedua raja bergabung, dan Kaisar mengatakan bahwa situasi di sana tampak cukup maju, pasti bisa melakukan itu. Jenderal Barat mengatakan bahwa itu tidaklah pantas karena Asura selalu liar, dan Kaisar mengatakan bahwa Rahu itu adalah sekutu khusus surga dan dia tidaklah liar. Untuk sementara gerbang utara sedikit longgar, para prajurit juga cukup leluasa bergerak ke sisi berikutnya, menahan serangan Raja Vimalacitra guna untuk mencegah pertemuan antar raja di gerbang timur. Tapi ini adalah pertama kalinya surga dan Asura bekerja sama. Kaisar mengatakan pada Gautama tentang Raja Karakanta yang diketahuinya. Gautama mengatakan kali ini kedua raja bersifat ofensif dan cepat. Namun Raja Gila juga pasti terluka. Karakanta menggunakan segala macam senjata, juga memiliki perhitungan yang luar biasa. Dia tidak membuat kesalahan sampai dia mencapai gerbang timur. Dia Asura yang tidak terkalahkan, tenang dan kejam. Jika itu memang dia, maka pasti melihat luka Raja Gila lalu menyerang titik lemahnya untuk memperparah hal itu. Guanin mengatakan bahwa raja ini memang sulit dihadapi. Jenderal Barat mengatakan kalau begitu jika keduanya terluka parah langsung bunuh saja. Jenderal Timur mengatakan agar Jenderal Barat menahan ucapannya itu. Kaisar mengatakan bahwa bersiap tidak ada salahnya. Jika Raja Gila itu gagal, dewa segera maju berperang menghadapi para raja Asura. Tiba-tiba datanglah prajurit dari gerbang timur melaporkan bahwa Raja Gila telah berhasil memenggal Raja Karakanta, dan seluruh tentara Asura di bawahnya ikut menyerah, dan seluruh dewa pun terkejut mendengarnya. Tapi karena di gambarnya hanya ada Kaisar dan Gautama, ya udah begitu aja dah pokoknya. Dengan banyak tusukan pedang dari Karakanta, Raja Rahu berhasil memenggal kepala Karakanta. Rahu mengatakan bahwa Bandi dan Karakanta sangat lemah dan mereka pantas menjadi bintang di langit. Dan selanjutnya adalah Vimalacitra. Rahu mengatakan bahwa Vimalacitra adalah yang terakhir. Dan si Shinji chapter 158 di sini pun bersambung. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan video tentang si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit, dan
Bye-bye.